Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang terhormat Bapak Dr. Andes Insyo Agus Purnomo, MT, CMILT, selaku dosen mata kuliah Green dan Halal Logistik. Kenalkan Pak, saya Feni Apriyadi dari mahasiswa RPL D4 Logistik Bisnis. Di sini dalam tugas sesi asesmen akhir semester, saya bagian untuk artikel yang berjudul Logistic and Supply Chain Management in Halal Premature Research, a Systematic Literature Review Using Prisma oleh Farenza Mahdi, Muhammad Jawad Abi Talib, UBD School of Business and Economic, University Brunei Darussalam. Ya, saya langsung saja Pak. Di mana abstraksi ini adalah penelitian makanan halal telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Namun, bahkan mengalahkan eksploitasi penelitian farmasi halal. Namun demikian, pentingnya mengatasi permasalahan satu halal memastikan pemasangan tepat terhadap produk farmasi halal secara bertahap semakin meningkat. Akibatnya, kompleksitas logistik, manajemen rantai pasok, dan transportasi dan proses obat-obatan halal telah menjadi isu yang relevan. Nah, di sini lebih ke halal farmaceutical. Kemudian ada juga yang membicarakan bahwa di sini tuh halal farmaceutical itu masuk ke daerah wilayah dengan abu-abu. Jadi menyelidiki aspek LSM yang dimaksudkan penelitian ini dibentuk untuk mencari sebuah farmasi halal. Metodologi item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematis dan analisis meta Prisma yang digunakan untuk menyaring, meninjau, dan menelitikan informasi halal secara sistematis. Di mana studi penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi, wawasan, kontribusional, dan implementasi praktis yang berharga akan menjadi landasan bagi penelitian masa depan di bidang farmasi halal. Kata kunci yang lebih fokus di sini adalah di halal pharmaceutical. Kemudian di introduction-nya diperkenalkan konsep halal mempunyai konsumsi produk. Nah, di sini penulis melakukan riset dari 9 literatur yang ada dari mulai tahun 2009, 2010, 2012 terakhir sampai dengan nanti 2022 yang dilakukan. Intinya adalah mereka ingin melihat keterbatasan potensi yang ada yang disebutkan dari beberapa literatur yang ada. Makalah ini bertujuan untuk mengeksploitasi aspek LSMCM dari penelitian farmasi halal yang ada. Eksplorasi ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kepraktisan yang signifikan dalam literatur farmasi, logistik, dan rantai pasokan halal. Nah, kemudian untuk systematic literature review, di sini tinjauan systematic review ini ada di 3 stage. Yang pertama adalah dari merencanakan tinjauan. Dari prisma yang ada untuk mereview literatur yang ada itu di stage 1 merencanakan tinjauan mulai dari merumuskan tujuan dan pernyataan penelitian, sumber data, strategi pencarian, kriteria inklusi, kriteria pengecualian. Kemudian masuk ke stage 2 yang melakukan peninjauan, kemudian di stage 3 melaporkan tinjauan. Di mana pada stage 1 ini merumuskan tinjauan pernyataan penelitian ini lebih ke banyak konsep-konsep LSM yang berdasarkan tujuannya, penelitiannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian menyediakan sumber data, literatur yang relevan, strategi pencarian, dari mulai sebuah judul-judul atau case,
pembahasan yang kata kunci terkait farmasi halal, atau farmasi segala macamnya. Kemudian untuk kriteria intuisi itu melakukan pencarian dari mulai tahun terbit antara tahun 2017 hingga 2022, jenis publikasinya artikel, jurnal, akademik, atau proceeding konferensi, kajian khususnya berfokus pada obat-obatan halal. Kemudian pada kriteria pengecualiannya itu literatur apapun sebelum tahun 2017 dibaca, buku-buku pun dibaca, dicari kemudiannya untuk relevansi dari tahun terbit yang di mana kriteria inklusi itu dilakukan. Dan kemudian untuk masuk setelah itu semua terkumpul melakukan ke step peninjauan. Peninjauan itu dilakukan dengan menggunakan teknik Prisma untuk melakukan review dari segala macam judul, abstrak, kata kunci, dan data lengkap semuanya semua dirunutkan menjadi literasi peninjauan dari mulai include, eligibility, screening, identification, semuanya menjadi ditelaah dan dikolaborasi hingga menjadi satu pelaporan tinjauan. Dan melaporkan tinjauan itu studi-studi terpilih yang diperoleh dari latihan tinjauan di atas, dianalisis lebih lanjut dan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya di laporan literatur yang saya baca ini. Kemudian untuk dari sisi publikasinya, sumber, lokasi geografis, metodologi penelitian, perspektif teoritis, atau tema faktor yang berasal dari literatur yang terjadi yang dipilih. Dan hasil dari pelaporan step 3 itu adalah hasil dan diskusi, result dan discussion dari yang saya sampaikan itu berdasarkan hasil pendekatan Prisma dari 9 artikel terpilih untuk direview dan disintetis. Meskipun jumlah penjawabnya tidak terlalu banyak, namun makalah ini masih cukup untuk memberikan wawasan beberapa bermakna mengenai penelitian farmasi halal saat ini dalam konteks LSCM. Yang saya sebutkan juga, menurut Robinson, hal yang kecil merupakan tipikal karena tinjauan literatur sistematis biasanya menghasilkan sejumlah kecil makalah setelah melalui lapisan penyelenggaraan itu ringkasan 9 literatur akademis seperti yang ada tabel di samping. Di sini ada dari 2017 sampai dengan 2022 itu mulai dari public year dari tahun terbitnya dikonfirmasi, kemudian dari public source-nya, kemudian di public by country, publication by methodology, publication by theory, exact time-nya juga di telaah. Dari result ini di yang tadi di sini dari 9 ini muncullah grafik-grafik yang dari flag 3. Dari flag 3 ini jumlah publikasi dari tahun 2017 hingga 2022 ada beberapa yang cukup banyak di mana di tahun 2020 itu cukup banyak. Nah, dari konsorsiumnya in konsorsium halal pragmatik LSM dibilang farmasi halal masih kurang diteliti dalam skala global sehingga dibuktikan oleh terbatasnya jumlah penelitian yang ada. Makalah ini bertujuan untuk mengeksploitasi tren dan keadaan penelitian LSCM di mana bidang farmasi halal bertujuan literatur sistematis menggunakan metodologi Prisma. Kemudian dari paparan-paparan di atas, makalah ini menyoroti tema-tema yang diambil dari temuan tinjauan literatur sistematis yang memberikan wawasan berharga mengenai status obat-obatan halal secara keseluruhan. Meskipun terdapat kemajuan dalam bidang penelitian farmasi halal, kondisi penelitian saat ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan dan keterbatasan praktis yang memerlukan eksploitasi dan penyelidikan lebih lanjut. Di sini ada kesimpulan terkait kontribusi penelitian dan kontribusi dan arah masa depan. Dari masing-masing itu
Itulah yang menyebabkan disebutkan farmasi ini masih sedikit untuk di literasi yang adanya. Nah, opini dari pribadi, dari saya sendiri yang mengulas, berdasarkan dari artikel sumber yang dibaca ini, saya berpendapat bahwa telah banyak dilakukan penelitian dari mulai tahun 2017, sudah banyak yang membuat literatur terhadap bagaimana membuat sebuah konsumsi halal untuk produk farmasi. Kemudian yang kedua, dari tiap-tiap literatur masih terbatas dengan implementasi yang masif dilakukan untuk mendapatkan keyakinan dalam menentukan sebuah ketentuan akan kategori farmasi halal. Yang ketiga, karena artikel ini juga bersumber dari berbagai jenis literatur yang notabene bersumber dari Google, maka akan sangat dimungkinkan terjadinya multi persepsi dari apa yang ditulis oleh penulis artikel tersebut. Namun, dari hasil itu semua, mulainya orang semakin banyak nih yang peduli akan asupan yang masuk maupun menempel pada tubuhnya terkait halal atau tidaknya produk yang mereka pilih. Sehingga banyak orang-orang yang lebih peka lagi terhadap memilah dan memilih obat-obatan yang akan dia konsumsi. Referensi artikel ini dari halaman web berikut, dan referensi yang ada di dalam artikel yang saya baca ini bisa ada termil dari gambar tersebut. Mungkin sekian dari saya Pak atas paparannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.